Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng saya Pak Bowo di channel kelas online, channel yang memberikan informasi pembelajaran bagi sobat Trial, belajar dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi tentang listrik dinamis. trial, Sebelum kita membahas mengenai materi tentang listrik dinamis, ayo dukung channel ini agar mendapatkan trial, 2000 subscriber dengan cara mengklik tombol subscribe, like, dan juga share. Apabila dari penjelasan saya muncul sebuah pertanyaan, silakan trial, tuliskan di kolom komentar. Nanti akan saya jawab pertanyaannya. Video ini adalah trial, lanjutan dari video kemarin. Kalau video kemarin kita sudah membahas mengenai listrik statis atau listrik dan yang diam. Nah, ini kita akan membahas trial, lanjutannya, yaitu listrik dinamis. Apakah yang dimaksud dengan listrik dinamis? Listrik dinamis adalah listrik yang mengalir atau bergerak. Ya, namanya mengalir atau trial, bergerak berarti listriknya itu merambat pada suatu penghantar, misalnya kabel seperti itu ya. Dalam listrik dinamis ada dua istilah, yaitu pertama ada yang namanya arus elektron. Arus elektron terjadi trial, apabila yang berpindah adalah muatan negatif dan perpindahannya itu dari potensial trial, rendah ke potensial tinggi atau dari kutub negatif ke kutub positif. Ada juga arus listrik, yaitu apabila yang terjadi perpindahannya berupa muatan positif. trial, Perpindahannya itu dari potensial tinggi ke potensial rendah atau dari kutub positif ke kutub negatif. Di sini saya punya ilustrasi gambar. trial, Ada dua buah bola, yang satu memiliki tiga muatan positif, yang satu memiliki satu muatan positif. trial, Artinya yang ini potensialnya lebih besar daripada yang ini. Yang tiga potensialnya lebih besar daripada yang satu. Maka dia akan terus berpindah sampai keadaannya seimbang seperti itu. Nah, perpindahan trial, ini disebut dengan arus listrik karena perpindahannya dari potensial tinggi ke potensial rendah atau dari kutub positif ke kutub negatif. Ilustrasi kedua ada gambar memiliki 4 trial, muatan elektron dan 3 muatan elektron. Dalam hal ini berarti ini yang 4 muatan elektron ini memiliki potensial lebih rendah dibandingkan yang 3 trial, muatan elektron. Semakin banyak muatan elektronnya, maka semakin rendah potensialnya. Maka dalam hal trial, ini dia berpindah ke arah sini. Jadi kalau dia dihubungkan pada satu kabel, maka trial, dia berpindah ke sini. Ya, ini yang disebut dengan arus elektron, yaitu perpindahan muatan negatif dari potensial rendah ke potensial yang tinggi. Ya, itu adalah arus listrik dan juga trial, arus arus elektron. Arus listrik yang mengalir trial, itu memiliki kekuatan yang dikenal dengan istilah kuat arus listrik. Misalnya trial, saja kalau kalian misalnya mengalirkan air dalam selang air misalnya. Ya, maka karena airnya mengalir dalam selang tersebut berarti dia memiliki kekuatan kan, trial, kekuatan arus yang disebut dengan arus ya, gitu kan. Atau misalnya di sungai atau di mana karena airnya trial, mengalir maka dia memiliki kekuatan atau kekuatan arus seperti itu. Ya, jadi sederhananya, trial, logika sederhananya saya contohkan ketika air yang mengalir pada selang trial, tadi, ya. Nah, air yang mengalir pada selang tadi memiliki kekuatan. Nah, kekuatannya itu trial, namanya kuat arus. Karena ini listrik yang mengalir, maka kuat arusnya menjadi kuat arus trial, listrik. Nah, paham ya logikanya? Besarnya kuat arus listrik ditentukan oleh banyaknya trial, muatan yang dipindahkan dalam satuan waktu. Contohnya tadi, kalau air yang kita alirkan pada trial, selang tadi, semakin banyak air yang dialirkan, maka arusnya akan semakin kencang. Ya, akan semakin kuat. Ya, begitu juga dengan kuat arus listrik. Semakin banyak muatan yang kita trial, dipindahkan dalam satuan waktu, dalam satu satuan waktu, maka makin besar juga arus listriknya. Dari pernyataan ini trial, dapat kita rumuskan bahwa tadi dikatakan bahwa kuat arus listrik adalah
banyaknya muatan yang dipindahkan dalam satu waktu. Muatan itu lambangnya Q, waktu itu T. Maka banyaknya muatan per satuan waktu bisa kita tuliskan Q dibagi T. Jadi I ini adalah lambang atau simbol dari kuat arus listrik. Maka kuat arus listrik sama dengan Q dibagi T atau banyaknya muatan dibagi dengan waktu. Seperti itu. Kita masuk contoh soal. Dalam suatu arus listrik mengalir 180 kolom muatan selama 1 menit. Tentukanlah kuat arus listrik yang mengalir. Diketahui Q-nya atau muatannya ada 180. T-nya 1 menit. Menit harus kita jadikan detik. Kalau 1 menit itu ada 60 detik. Berapakah kuat arus? Kuat arus itu adalah I. Nah, kita jawab. I sama dengan Q dibagi T. Q adalah banyaknya muatan, T adalah waktunya. Berarti 180 dibagi 60 sama dengan 3 ampere. A ini ampere. Ya. Jadi satu kuat arus listrik adalah ampere. Contoh lain, dalam suatu penghantar mengalir arus listrik dengan kuat arus listrik sebesar 10 ampere. Berarti diketahui I-nya sama dengan 10 ampere selama 30 detik, T-nya 30 detik. Berapakah muatan yang dapat dipindahkan? Kita jawab. Q sama dengan I dikali T. Ya. Q sama dengan 10 kali 30 sama dengan 300 kolom. Ya, diingat-ingat rumusnya ya. Kemudian contoh soal ketiga. Dalam suatu arus listrik yang mengalir 180 kolom berarti Q-nya 180 selama dengan kuat arus listrik 30 ampere, I-nya 30 ampere. Berapakah waktu yang dibutuhkan? Berarti yang ditanya T. T sama dengan Q dibagi I. Sama dengan berapa? 180 dibagi 30 sama dengan 60 detik. Nah, ini 3 contoh soal mengenai kuat arus listrik. Selanjutnya beda potensial. Nah, beda potensial itu adalah energi yang dibutuhkan untuk mengalirkan muatan listrik dari satu titik ke titik lainnya. Jadi kalau tadi listriknya tadi mengalir, dalam proses mengalir tadi ada energi yang mengalirkan muatannya. Contohnya tadi kalau misalnya airnya tadi dialirkan di selang, ada energi yang mengalirkan si air tadi dengan selang. Misalnya di pompa menggunakan mesin sedotan misalnya. Nah, pada listrik, energi yang digunakan untuk memindahkan muatan atau yang mengalirkan suatu muatan listrik itu disebut dengan istilah beda potensial. Beda potensial dapat dirumuskan dengan V. V itu adalah potensial listrik, W adalah energi potensial listrik, dan Q adalah muatan listrik. Untuk lebih paham, marilah kita simak contoh soalnya. Dalam sebuah sumber listrik mengalir energi sebesar 4.200 joule. Berarti W-nya 4.200 joule. Dan digunakan untuk memindahkan muatan 70 kolom. Berarti Q-nya sama dengan 70 kolom. Hitunglah beda potensialnya. Berarti V. V sama dengan W dibagi Q. W itu adalah energi potensial, Q adalah muatan. Ya. W dibagi Q. W-nya berapa? 4.200 dibagi 70, kita coret ini. Jadi 420 dibagi 7 sama dengan 60 volt. Maka tegangannya atau beda potensialnya sama dengan 60 volt. Selanjutnya ada pembahasan mengenai ohm. Kalau ketika nanti kita belajar mengenai rangkaian listrik pada pertemuan berikutnya, kita tentu akan bertemu dengan rumus yang ada di hukum ohm. Ya. Apa hukum ohm itu? Hukum ohm itu berbunyi bahwa besar kuat arus listrik yang mengalir pada sebuah penghantar itu berbanding lurus dengan beda potensial atau V dan berbanding terbalik dengan hambatan R. Kalau ada kata-kata berbanding lurus berarti itu dikali. Berbanding terbalik itu berarti dibagi. Maka V sama dengan I kali R. Nah, ini rumusnya. Sebanding itu berarti dikali atau berbanding lurus. Ya.
V sama dengan I dikali R. Atau kalau biasanya saya di kelas ngajarnya biasanya Om senangannya sama Fir. Ya, Om senang sama Fir gitu ya. Biar lebih gampang. Maka bagaimana ketika kita mencari I atau kuadrasi sering tinggal kita utak-utik. Nah, ini ada namanya segitiga, trik segitiga. Ya, cara menggunakan trik segitiga ini kalau misalnya kita mencari V, kita tutup V-nya. Jadi V sama dengan I dikali R. Ya, kalau yang garis ini artinya kali. Kalau yang begini artinya bagi. Jadi kalau kita mencari V sama dengan I dikali R. Kalau mencari I, kita tutup I-nya. Maka V dibagi R. Kalau mencari R, kita tutup R-nya. Sama dengan V dibagi I. Nah, itu ya. Jadi ini bisa kalian catat dan kalian terapkan nanti apabila ada rumus yang 3 huruf gitu ya. Nah, ini cara singkatnya biar lebih paham. Yang mana V adalah tegangan, R adalah hambatan, dan I adalah kuat arus listrik. Nah, ini contohnya. Ini kalau ada rangkaiannya. Ini R-nya ini. Yang seperti ini R-nya, ini namanya hambatannya. I itu adalah listrik yang mengalir. Ya. Kuat arus listrik yang mengalir. Nah, sedangkan V adalah adalah tegangan dari sumbernya. Misalnya tegangan pada baterai, tegangan pada aki, tegangan pada listrik seperti itu. Kita masuk ke contoh soal. Suatu hambatan bernilai 15 ohm. Ini artinya ohm ya. Kalau ada lambang seperti ini ohm. Ya. Dihubungkan dengan baterai, kuat arus listrik yang mengalir adalah 2 ampere. Berarti diketahui, kita langsung jawab saja. Diketahui R-nya sama dengan 15 ohm, kuat arus listriknya sama dengan 2 ampere. Nah, kalau sudah ketemu R, ketemu I, yang ditanya apa? V-nya. Oh, tinggal kita masukkan rumus. Ingat tadi ohm senangnya sama yang sifir. Nah, ya berarti rumusnya adalah F sama dengan I dikali R. R-nya berapa? 15. Ya. Nah, 15. I-nya ada 2. Maka V sama dengan 15 kali 2 sama dengan 30 volt. Itu ya. Lanjut. Suatu hambatan 16 ohm dirangkai dengan baterai memiliki tegangan 8 volt. Berarti yang diketahui R-nya 16 ohm. Ya. V-nya 18. V-nya 8 volt. Hitunglah kuat arus listrik yang mengalir pada hambatan. Berarti untuk mencari I sama dengan V dibagi R. I sama dengan 16 dibagi 8 sama dengan 2 ampere. Lanjut, nomor 3. Terdapat sebuah baterai memiliki tegangan 4 volt. Berarti diketahui V-nya 4 volt. Kemudian dihubungkan dengan suatu hambatan. Kuat arus listrik yang mengalir adalah 2 ampere. Berarti I-nya sama dengan 2 ampere. Ini salah, bukan I yang dicari ya. Bukan I tapi R. Bentar, saya perbaiki dulu. Ya, ini bukan I yang dicari. Ya, tapi yang dicari itu adalah R. Nah, R itu adalah hambatan. Hitunglah hambatannya. Berarti R sama dengan V dibagi I. R sama dengan 4 dibagi 2. Maka hambatannya adalah 2 ohm misalnya nih. Maka hambatannya adalah 2 ohm. Bukan 2 ampere. Nah, saya perbaiki biar nggak salah nyetetnya. Ya, 2 ohm. Nah, ya 2 ohm. 2 ohm ya, 2 ohm seperti itu ya. Jadi untuk penerapan rumus dasarnya yaitu P sama dengan I dikali R. Nah, kalau mau mencari hambatan ya berarti kita tinggal pindah ke sini. Pindah lawan kali lawannya bagi. Ya. Ya, kalau misalnya mau mencari kuat arus listrik berarti I-nya tinggal R-nya ke sini. Berarti jadinya V dibagi R. Nah, seperti itu gampangnya tinggal mengutak-atik rumusnya. Kalau susah tadi ingat rumus segitiga yang ini. Nah, ini ya. Kalau atas bagi sini kali. Kalau mencari V I dikali R, mencari R V dibagi I, mencari I V dibagi R. Gitu. Ya, gampang sekali.
Hukum satu Kirchhoff. Hukum Kirchhoff satu merupakan hukum Kirchhoff yang berkaitan dengan arah arus dalam menghadapi titik percabangan. Jadi hukum satu Kirchhoff ini syaratnya dia ada percabangannya. Nah, kita lihat di gambar sini. Ini kan ada cabang. Nah, ini ada cabangnya kan. Jadi kalau dari sini sampai sini dia bercabang 3. Nah, ini bisa kita gunakan hukum Kirchhoff 1 gitu ya. Bunyi hukum Kirchhoff 1 adalah sebagai berikut. Arus total yang masuk atau I masuk sama dengan I keluar. Maka ketika kalian berhadapan dengan rumus hukum Kirchhoff, yang kalian perhatikan adalah tanda panah. Jadi kalian kumpulkan yang masuk sebelah sini, yang keluar sebelah sini. Ya, berarti ini kan kalau dirumuskan bagaimana? Yang masuk 1A tambah 1B tambah 1C. Ingat, total listrik yang masuk ya, total kuat arus listrik yang masuk sama dengan total arus listrik yang keluar, atau E masuk sama dengan I keluar. Kita lihat ini yang masuk ya, yang masuk yang mana? 1A, 1B, 1C. Berarti I masuk sama dengan 1A ditambah 1B ditambah 1C. I keluar, lihat tandanya. Oh, ini Pak tandanya keluar. Berarti I keluar totalnya sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Nah, untuk lebih paham kita langsung masuk ke contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini kalian perhatikan jangan sampai terkecoh dengan parahnya ya. Tentukan kuat arus listrik I3 adalah. Nah, kita kumpulkan yang masuk ini apa? Yang masuk itu ada 5, 3 dan 2. Berarti total I masuk sama dengan 5 tambah 3 tambah 2 sama dengan I3. Maka I3 sama dengan berapa? Sama dengan 10. Ya, jadi gampang ya. Cuma yang perlu kalian perhatikan adalah arahnya. Ya, yang masuk kalian kumpulkan sendiri, yang keluar kalian kumpulkan sendiri, atau I masuk sama dengan I keluar. Oke, sekian dan terima kasih penjelasan dari saya mengenai listrik dinamis. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.